Berjumpa dengan saya lagi di Alfredaus Channel. Jadi dalam video ini saya ingin menjawab tentang opini masyarakat tentang pertanyaan teman-teman, apakah public speaking itu merupakan bawaan dari lahir atau bakat? Apakah hasil dari latihan? Nah, yuk simak videonya. Pasti banyak yang berpikir nih, apakah public speaking itu merupakan bawaan dari lahir atau bakat? Apakah hasil dari latihan? Menurut teori saya, bahwasanya public speaking merupakan skill yang dapat dilatih. Jadi dulu itu saya bukan merupakan orang yang dengan latar belakang ahli bicara atau nyerocos ya jawabnya, tapi saya itu berlatih. Jadi dulu ketika saya lulus SD, saya kan dipondokkan di salah satu pondok pesantren di Pasuruan. Di sana itu tepatnya termasuk di desa ya, jadi jauh dari keramaian. Di sana juga saya bukan dari background orang yang suka bicara. Saya bukan anaknya guru ataupun anaknya dai atau yang lain sebagainya. Jadi saya benar-benar belum bisa ngomong sama sekali. Jadi di rumah saya, di daerah saya itu tidak ada madrasah. Jadi ketika saya masuk pertama kali di pondok pesantren, saya itu kaget karena belum bisa sama sekali ilmu agama. Awal mula saya belajar public speaking, awal mulanya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIM di MTS. Saya itu sekolah di MTS Alias ini, di pondok pesantren Alias ini di Pasuruan. Saya itu tidak pernah tahu apa itu organisasi, tidak pernah tahu apa itu public speaking, tapi saya dipaksa untuk menjadi ketua OSIM. Kenapa kok saya bilang dipaksa? Karena dari awal saya tidak ingin menjadi ketua OSIM, tapi oleh kakak-kakak OSIM saya dipaksa, saya dipilih menjadi ketua OSIM. Awal mula saya minder, saya gemetar seluruh tubuh gemetaran ketika pertama kali disuruh untuk berbicara di depan sekolahan. Jadi saya itu kampanye, jadi kata-katanya itu kampanye. Saya di kampanye saya itu bilang jangan pilih saya karena saya baru belajar, saya tidak ingin menjadi ketua. Dan ternyata takdir berkata lain, saya terpilih menjadi ketua OSIM dengan voting terbanyak. Jadi antara voting pertama dengan voting kedua itu jaraknya itu jauh. Jadi saya terpilih menjadi ketua OSIM. Nah, disitulah awal mula saya belajar public speaking. Dan juga ditambah saya dari kecil itu banyak yang bilang kalau saya ngomong tuh terlalu cepat. Karena emang ya, jadi saya mulai dari kecil itu emang kalau ngomong tuh terlalu cepat, jadi sulit untuk dipahami. Mungkin sampai sekarang. Jadi saya berusaha untuk melambatkan artikulasi saya, melambatkan kecepatan bicara saya itu masih sulit karena emang bawaan. Tapi bisa dilatih. Sedikit demi sedikit saya belajar mengurangi kecepatan ngomong saya. Skill public speaking saya, skill organisasi saya meningkat. Pada saat itu saya ketika lulus dari MTS, saya masuk ke SMA ya sini. Di sana saya juga masuk di organisasi, saya menjadi ketua ASA. ASA itu ketua di organisasi di pondok saya, dan juga saya menjadi anggota OSIS SMA. Dan juga ketika itu saya juga masuk ke lembaga pendidikan Al-Quran di Anas ini. Di sana saya belajar bagaimana caranya untuk mengondisikan muta'alim atau murid, dan saya belajar cara menata bahasa. Jadi meskipun saya itu ngomong masih ceplas-ceplos, masih belum tertata, masih dengan kecepatan yang sangat cepat ya. Jadi banyak yang bilang kalau ngomong tuh dikurangi dikit bisa nggak? Jadi saya itu emang gimana sudah bawaan, tapi saya belajar berlatih agar bisa ngomong dengan jelas, agar bisa ngomong dengan kecepatan yang standar di situ. Jadi bisa dilatih teman-teman. Dan juga ditambah lagi kemampuan public speaking saya itu ketika saya sudah kelas usto itu istilahnya kalau madrasah dininya itu kelas sanawiyah, itu saya juga masuk ke lembaga bahasa Masaid. Di sana tuh saya belajar ngomong, belajar memilih diksi yang tepat
ketika kita mulai diserang oleh berbagai pertanyaan, oleh berbagai pernyataan, dan saya juga belajar bagaimana caranya untuk menjawab suatu persoalan. Di sanalah skill berbicara saya mulai dilatih. Awal mulanya saya gugup. Sebenarnya saya gugup ketika saya berbicara. Saya kan di sana masih belum terlalu bisa baca kitab ya, tapi saya ikut Bastul Masail dan otomatis harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai agama di masyarakat. Di sana saya pertama kali saya itu masih ketika saya sanggah argumen-argumen saya gugup, langsung saya terdiam, tidak berani untuk menguatkan pernyataan saya, tapi saya diam. Dan akhirnya suatu ketika saya diingatkan oleh teman saya, ketika itu saya kelas 1 Stong, dia kelas 3 atau kelas 1 aliyah, jadi selisih 3 tahun kelasnya. Jadi dikasih tahu, jangan langsung down ketika kamu disalahkan, ketika kamu disanggah oleh orang lain, tapi kamu harus semakin semangat untuk membalas kekalahanmu, bukan untuk menjatuhkan argumen, tapi di sini kita belajar untuk percaya diri dengan jawaban kita sendiri. Meskipun jawaban kita salah, tapi kita harus percaya diri untuk mempertahankan jawaban kita. Lah di sana juga saya mulai mencoba untuk mengikuti lomba-lomba mengenai pidato ataupun dai. Di sana saya mesti selalu kalah. Karena apa? Karena ketika saya masuk ke babak final, saya merasa saya itu masih belum bisa apa-apa, dan akhirnya saya grogi dan tidak bisa menyampaikan omongan saya dengan perfect, dengan sempurna. Jadi saya selalu kalah ketika mengikuti perlombaan ajar pidato mulai dari SMA sampai kelas 3 SMA. Ya, saya juga masih ingat ketika dulu saya kelas 2 SMA, saya pernah mengikuti pidato. Ya, saya dulu tuh kelas 2 SMA itu masih baru belajar cara berbicara, cara berpidato. Di sana juga saya dikejutkan dengan tema yang diusung untuk lomba di UIN Malang. Jadi saya itu mengikuti lomba di UIN Malang se-Jawa Timur. Pada saat itu saya itu masih mengandalkan teks-teks saya. Jadi saya itu bermodalkan hafalan dan juga poin-poin. Jadi saya masih belum terlalu percaya diri, tapi saya ditunjuk untuk menjadi delegasi di sekolah saya. Saya ingat betul pada saat itu bertempat di Fakultas Humaniora di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya itu diharuskan untuk menggunakan tema revitalisasi, tentang revitalisasi ya, pokoknya revitalisasi. No. Saya pada saat itu masih SMA, saya bingung apa revitalisasi. Dan akhirnya saya sowan ke pengasuh, saya minta pencerahan untuk bisa mengikuti lomba di UIN Malang. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke 6 besar pada saat itu. Jadi pada saat itu yang bisa masuk ke babak final itu harus bisa melewati dari berpuluh-puluh peserta. Itu yang masuk hanya 6 di babak final. Dan pada saat itu ada sesi karantina. Jadi teksnya semuanya dikerjakan pada saat sesi karantina. Jadi pada saat itu saya sudah menyiapkan selama 1 jam atau 2 jam, saya lupa, dan akhirnya saya tampil. Pada saat itu juga saya mendapatkan urutan peserta dengan nomor 6. Pada saat itu saya itu mendengarkan isi pidato mulai dari nomor urut 1 sampai nomor urut 5, dan akhirnya saya mulai minder. Saya tidak fokus dengan teks saya merasa teks saya masih kurang jauh dari mereka, dan akhirnya saya down ketika saya tampil di lomba tersebut. Dan sampai akhirnya guru saya yang mengantar saya dari pondok saya ke UIN Malang bilang, kalau ketika kamu latihan, kamu terlihat pede, kamu terlihat bagus, dan ekspresi wajah kamu meyakinkan. Tapi ketika kamu berada dalam lomba nomor urut 6, kelihatan banget kalau grogi. Jadi ketika ngomong itu
masih belum teratur cara bicaranya dan juga gestur-gesturnya. Dan akhirnya saya mendapatkan di Harapan 3. Dari itu saya akhirnya berpikir, terkadang bagi kita menabrak orang lain itu baik, tapi pada saat lomba saya harus mengatakan pada diri saya sendiri bahwasanya saya itu adalah yang paling baik di antara yang lain. Biarkan mereka berbicara apa, saya tidak akan dengarkan. Dan akhirnya itu sampai sekarang. Jadi ketika saya mau maju ke depan, saya berpikir, saya mendoktrin diri saya sendiri, sayalah yang paling baik di sini pada saat ini. Bukan berarti saya sombong ya, tapi untuk menguatkan diri saya, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan saya agar saya tidak grogi ataupun nervous di depan orang banyak. Wow. Jadi saya terus berlatih, terus belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman. Bagaimana cara kita untuk menghadapi orang banyak, bagaimana cara kita untuk menghadapi orang yang menurut kita lebih pintar, padahal sama-sama belajar. Mereka juga sama-sama melawan kegrogiannya, kenervesannya, tapi tidak kelihatan. Berhubung saya itu pada saat itu masih pemula, jadi saya ambil hikmahnya meskipun saya masih belum juara, masih juara ke-6 istilahnya. Tapi saya mengambil hikmahnya, saya anggap itu sebuah pacuan bagi saya agar bisa melangkah lebih maju. Dan alhamdulillah dari pengalaman saya yang tidak pernah juara masuk ke 3 juara besar ketika pidato membuat saya yakin sebenarnya teman-teman saya itu sama seperti saya, hanya saja mental mereka lebih kuat dan jam terbang mereka lebih banyak. Jadi kita harus terus berlatih karena jam terbang dan juga latihan itu mempengaruhi tingkat kepercayaan saya. Dan akhirnya saya dari sekarang terus mengasah cara bicara saya, cara kontrol gestur saya, agar apa? Agar bisa semakin lihai dalam berbicara di depan orang banyak atau public speaking. Oleh karena itu saya mengatakan public speaking bukan bawaan dari lahir. Kenapa? Karena saya tidak terlahir dengan keahlian berbicara, tapi saya ahli berbicara karena ada kesungguhan, karena ada kemauan untuk belajar dari kesalahan, dan akhirnya saya bisa berbicara dengan seperti ini meskipun masih belepotan. Karena apa? Karena juga saya masih belajar, dan juga saya itu emang terlalu cepat ketika berbicara. Saya akui emang terlalu cepat, tapi saya berusaha untuk merendahkan. Ketika saya merasa terlalu cepat, saya rendahkan lagi. Saya merasa terlalu cepat, direndahkan lagi, sampai akhirnya saya terbiasa. Jadi saya dulu juga pada masa SMA, saya juga disuruh untuk menjadi Bilal ketika sholat Jumat diadakan. Pada saat itu pertama kali saya maju, saya grogi. Jadi saya memegang tongkat khotib. Biasanya kan kalau Bilal kan memegang tongkat khotib, itu saya gemeter semua. Saya gemeter dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, gemeter semua. Jadi kelihatan banget kalau sarungnya itu gemetar. Pertama kali, 2 kali masih gemetar, tapi ketika 4 kali, 5 kali, 6 kali, akhirnya saya bisa menguasai diri saya akan tidak nervous. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai berkurang tingkat nervous saya ketika berada di depan panggung. Jadi obat dari kenervosan adalah perbanyak latihan dan perbanyak jam tayang. Saya itu juga sering dicemooh, sering direndahkan karena saya itu latar belakang dari pondok pesantren. Banyak yang mengatakan kalau lulusan dari pondok pesantren itu tidak bisa bersosialisasi dengan orang formal, orang yang tidak mendahului pondok pesantren. Dan juga banyak yang mengatakan orang-orang yang lulusan dari pondok pesantren itu tidak bisa berbisnis dengan sukses. Jadi saya di sini ingin membuktikan bahwasanya lulusan dari pondok pesantren tidak melulu bisa baca kitab, tapi selain bisa baca kitab juga bisa public speaking, juga bisa sukses dalam berbisnis. Oke, tetap semangat, tetap percaya diri, jangan dengarkan orang lain. Kita tidak bisa menutup mulut mereka semua, tapi kita bisa menutup telinga kita karena kita mempunyai 2 tangan. Jadi kita tutup telinga kita, jangan dengarkan semua mereka. Kita maju ke depan, biarkan mereka berkata apa, yang penting kita bisa maju, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa lebih dari apa yang mereka katakan. Jujur pertama kali saya masuk
kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, saya minder, saya grogi, saya merasa masih belum mampu masuk ke perkuliahan. Dan akhirnya saya diingatkan, seiring dengan berjalannya waktu saya diingatkan bahwasanya semua itu sama, semua itu meskipun dari lulusan manapun, meskipun dari SMA favorit ataupun dari SMA yang berada di desa, semua itu sama, skillnya sama, tapi membedakan tingkat kepedeannya. Bukan berarti percaya diri dimiliki hanya kepada orang-orang yang terlahir sebagai orang kaya ataupun orang-orang yang terlahir sebagai orang yang ahli dalam berbicara, tapi keahlian public speaking itu milik semua orang yang mau belajar dari kesalahan, yang mau belajar menguasai dirinya, menguasai keminderannya agar bisa maju ke depan. Seperti itu. Jadi banyak orang yang meremehkan santri, lulusan pesantren itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbisnis, tidak bisa sukses. Saya akan memotivasi, meskipun saya masih belum lancar dalam berbicara, belum lancar dalam berbicara dengan baik, tapi saya akan berusaha belajar meskipun masih banyak orang yang mencemooh, banyak orang yang merendahkan status kaum bersantren. Jadi kalian yang merasa malu sebagai santri, saya ingatkan lagi, santri itu hebat, santri itu berkualitas. Saya yakin santri itu adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Saya tidak menginginkan tidak belajar di pondok pesantren. Banyak juga yang tidak belajar di pondok pesantren juga pemahaman agamanya lebih. Jadi sama saja, saya tidak mempersalahkan dia santri atau tidak mempersalahkan dia itu dari SMA formal, tapi yang penting adalah kita harus bangga dengan alma mater kita harus bangga dengan asal sekolah kita, jangan sampai kita minder dikarenakan latar belakang sekolah kita atau latar belakang keluarga kita. Karena apa? Karena semua itu jika ada kemauan pasti ada jalan. Oh my god! Wow! Oke, cukup itu. Jangan pernah patah semangat, tetap berusaha. Ingatlah, public speaking bukan dari bawaan lahir atau bakat. Public speaking merupakan hasil dari proses. Jadi jangan berkecil hati bagi kalian yang masih belum bisa berani belajar di depan orang banyak. Tetap semangat dan jangan lupa untuk memulainya. Karena meskipun sebaik apapun kita berpikir, sebaik apapun kita ingin bisa maju di depan umum, tapi kalau kita tidak bisa, tapi kalau kita tidak mau memulainya, maka itu akan sia-sia. Kita harus berani memulai. Meskipun awal kita grogi, meskipun awal kita gemeter, tapi kita harus berani memulai untuk berpublic speaking. Karena pada zaman ini public speaking itu merupakan hal yang penting. Dalam Al-Quran juga di surah Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi. Jadi meskipun kita gak sebagai pemimpin atau khalifah di orang banyak di masyarakat, tapi kita pasti menjadi pemimpin di keluarga. Oke, mungkin cukup itu. Jangan pernah patah semangat. Mulailah dari yang paling rendah. Jangan terlalu berangan-angan terlalu tinggi, tapi mulailah dari yang paling rendah. Pasti semua orang itu berasal dari tidak bisa menjadi bisa. Jangan lihat saya yang sekarang, karena saya yang sekarang itu sudah mulai bisa menguasai grogi saya. Tapi lihat saya ketika saya masih belum bisa berbicara di depan umum, saya belajar, saya berlatih sampai akhirnya bisa belajar di depan kalian meskipun masih belepotan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, serta subscribe video saya. Jangan sampai ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat mencoba.